Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan ini, agar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Berikan kami kuasa, berikan kami iman untuk memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Bunyinya demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang memahami konsep iman yang dangkal, di mana ketika seseorang percaya, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Allah, pasti semua apa yang dia minta selalu terwujudkan. Ayat Alkitab yang menjadi pendukungnya yaitu di ayat 23 sampai ayat 24. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dari firman Tuhan ini seolah-olah apapun yang diminta oleh orang-orang percaya pasti terjadi. Namun teks ini tidak berbicara tentang itu. Memang kadang apa yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan saat memintanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Tetapi kadang juga Tuhan tidak menjawab doa kita sekalipun kita memintanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Mungkin dengan diamnya Tuhan merupakan jawabannya. Apakah Tuhan berkata belum waktunya, atau apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan ini hanya diterima dengan iman yang benar dan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca, Yesus sedang menggambarkan tentang kehidupan orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat yang merasa diri paling benar dan paling rohani daripada orang lain. Padahal mereka banyak tipunya. Kemunafikan dipelihara di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kemunafikan mereka bungkus dengan kebaikan yang tidak tulus. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Jadi mereka beragama dengan kegiatan rohani yang hebat seperti Israel, tapi mereka tidak percaya dan mengenal Yesus sebagai juru selamat, sehingga kehidupan mereka menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan mereka seperti pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah. Itu sama seperti banyak orang Kristen
yang aktivitas rohaninya begitu banyak, pelayanannya begitu hebat, dia bisa menduduki kedudukan yang tinggi dalam pelayanan di gereja, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengutuk mereka sampai kering ke akar-akarnya. Sebab apa yang mereka lakukan bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, justru membuat diri mereka terpisah dari Allah. Ketika hidup yang terpisah dari Allah bukan hanya tidak berbuah, tetapi akan kering dan mati. Itulah mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus di ayatnya yang ke-22, percayalah kepada Allah. Artinya untuk tetap hidup, setiap kita hanya memerlukan iman kepada Kristus Yesus yang sungguh-sungguh dan kita tinggal di dalamnya. Sebab imanlah yang menjadi fondasi perjalanan hidup kita dan juga terwujudnya hal-hal yang mustahil bagi kita. Iman membawa kita percaya kepada janji-janji Allah bahwa Ia akan menggenapi sesuai dengan rencana atau kehendaknya di dalam hidup kita. Janji itulah yang membuat kita beriman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu jangan meminta sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Sebuah ilustrasi, ada orang tua yang berdoa kepada Tuhan, meminta membangkitkan anaknya yang sudah mati. Dari hari pertama, dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah. Hari kedua juga sama, dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah. Sampai hari ketiga dilakukan hal yang sama, tidak bangkit-bangkit juga. Maka terpaksa anak itu dikuburkan. Sejak itu orang tua anak itu murtad sebab Tuhan tidak menjawab doanya. Pertanyaannya adalah sejak kapan Tuhan Yesus menjanjikan kalau mati langsung dibangkitkan di tempat? Tidak ada. Jadi mintalah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tetapi uniknya adalah Yesus mengaitkan berdoa dengan mengampuni orang yang melukai hati kita. Lihat ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya iman dan doa satu paket yang tidak bisa dipisah dan harus berjalan bersama-sama. Iman yang benar pasti dan harus menghasilkan buah kebenaran. Salah satunya adalah mengampuni. Tidak ada ruang kebencian bagi mereka yang sudah menerima Kristus, melainkan mereka selalu menawarkan dan memberi pengampunan kepada siapapun. Yesus Kristus sangat menekankan hal ini sebab Ia sangat menghendaki kita sebagai murid-muridnya untuk saling mengasihi. Ketika kita mulai berdoa kepada Allah, kita tidak egois. Kita menyadari bahwa kita bisa terhubung dengan Allah karena kasih karunia-Nya, karena pengampunannya. Untuk itulah awali doa kita dengan mengampuni orang lain seperti Kristus mengampuni kita. Doakan mereka agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini di pagi hari ini memberkati dan menolong kita di sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.